Oke, nah jadi di sini ada 5 soal untuk selalu tes ini tahun 2019 ya, yang aku punya soalnya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5, biasanya kalau selalu tes itu 5 soal, terus kayak persebaran materi itu seragam gitu. Hmm. Jadi nomor 1 itu tentang kinematika, nomor 2 tentang dinamika, nomor 3 tentang apa sih namanya, usaha dan energi, nomor 4 tentang momentum dan impuls, terus terakhirnya biasanya tentang benda tegar. Tapi benda tegarnya masih yang statika benda tegar, jadi kita belum ngomongin tentang gerak rotasi suatu benda. Oke, kita mulai aja bahas dari nomor 1. Nah, di sini, di nomor 1 ini, soalnya itu adalah kita punya, ini ya, kita punya suatu partikel yang bergerak di sepanjang sumbu X. Nah, terus kita dikasih tahu bahwa kecepatan partikelnya itu berubah-ubah terhadap waktu mengikuti grafik yang dikasih ini. Jadi, dari detik ke 0 sampai detik ke 10, kecepatannya berubah-ubah. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kayak gitu ya. Di detik ke 0, kecepatannya adalah 1 meter second. Terus dia jalan, naik gitu ya. Berubah-berubah lah pokoknya. Di detik ke-7 nanti jadi -1. Kayak gitu. Nah, ditanyanya adalah, sekarang kita diminta menuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi dari waktu, Vt. Kayak gini. Pada selang waktu 0 sampai 2 detik. Dan selang waktu 4 sampai 7 detik. Kayak gitu. Nah, kan kita dikasih grafiknya itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Sumbu Y-nya itu V, sumbu X itu T. Berarti kalau kita ditanya fungsi kecepatan sebagai fungsi waktu gitu ya, itu sama aja kayak kita disuruh nyari persamaan garis dari garis-garis yang ada di grafiknya ini. Gitu. Jadi kalau misalkan pada selang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2, kita sama aja kayak disuruh nyari persamaan garis yang bisa menggambarkan garis ini, garis lurus ini. Nah, kalau garisnya mendatar, nah bikin persamaan garis kan bisa pakai ini ya. Bisa pakai dua cara, yaitu bisa pakai Y sama dengan mx plus c, terus nyari gradiennya, M-nya itu adalah pakai delta Y dibagi delta X. Atau kalau misalkan mau yang langsung dapat rumus persamaannya bisa pakai ini juga. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kayak gitu. Nah, ini buat cari persamaan garis. Nih. Nah, tapi sekarang kan di sumbu Y-nya itu adalah dia V ya, bukan Y. Dan di sumbu X itu adalah T waktu. Jadi persamaan ini itu bisa kita tulis ulang sebagai V dikurangin V1 dibagi V2 dikurangin V1 sama dengan X dikurangin X1 dibagi X2 dikurangin, kok X. Jadi T ya, sorry. X jadi T. T dikurangin T1 dibagi T2 dikurangin T1. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita ambil aja. Kalau misalkan dari detik ke 0 sampai detik ke 2, berarti kita ambil T1-nya ketika kita meninjau gerakannya dari detik ke 0 sampai detik kedua. Dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Berarti kita ambil T1-nya itu di 0 aja. T1-nya di 0, terus T2-nya di 2. Kayak gitu. Nah, V1 itu adalah kecepatan ketika detik ke 0. Kecepatan dia ketika detik ke 0 itu kan adalah ini ya, adalah 1 meter per second. Berarti kita bisa dapat V1-nya itu adalah 1. Sementara V2 itu adalah kecepatan ketika dia di detik ke-2. Berarti di sini juga kan ya 1 meter per second juga. Berarti V2-nya adalah 1 juga. Nah, berarti dari sini nanti kita dapat kalau dimasukin ke persamaan ini, V dikurangin 1 dibagi 1 dikurangin 1 sama dengan T dikurangin 0 dibagi 2 dikurangin 0. Atau V dikurangin 1 sama dengan 1 kurang 1 kan 0 ya. 0 dikali T min 0 per 2. 0 dikali apapun kan jadinya 0. Maka nanti kita bakal dapat V dikurangin 1 sama dengan 0 atau V sama dengan 1. Gitu. Jadi persamaan garisnya adalah berupa konstan aja, konstan ya. Pada detik ke 0 sampai detik ke 2. Gitu. Nggak ada fungsi T-nya.
Nah, sekarang gimana kalau misalkan dari detik keempat sampai detik ketujuh? Dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 7. Berarti kita ambil T1-nya itu di 4, terus T2-nya itu di 7. Ketika kita ambil T1 di 4, maka kita dapat V1-nya itu adalah kecepatan ketika dia di detik keempat. Detik keempat kan yang ini ya, yang ini. Nah, di detik keempat di sini kecepatannya adalah 5 meter per second. Kayak gitu ya. Berarti V1-nya sama dengan 5. 5 meter per second. Nah, terus V2-nya kita ambil di detik ketujuh. Detik ketujuh, detik ketujuh itu kan yang ini. Sorry. Nah, detik ketujuh itu kan yang ini. Nah, di detik ketujuh itu kecepatannya adalah minus 1 meter per second. Yang ini ya. Nah, berarti kita dapat V2-nya itu adalah minus 1 meter per second. Kayak gitu. Berarti kalau kita masukin ke persamaan garis yang tadi, berarti V dikurangi 5 dibagi 5 dibagi min 1 min 5 gitu ya. Min 1 min 5 sama dengan T dikurangin 4 dibagi 7 min 4. Kayak gitu. Nah, ini kita sederhanain berarti V min 5 dibagi min 6 sama dengan T min 4 dibagi 3. Nah, min 6-nya pindahin ke kanan, berarti kan V min 5 sama dengan min 6 dibagi 3 dikali T min 4. Atau V min 5 sama dengan min 6 dibagi 3 kan min 2 ya. Berarti min 2T plus 8. Atau V-nya sama dengan min 2T plus 13. Nah, ini adalah fungsi kecepatan terhadap waktu dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 7. Jadi sekarang dia berubah-berubah terhadap waktu. Ya, karena garisnya pun bukan garis datar gini ya, tapi miring. Artinya ketika kita masukin di waktu T yang berbeda ya nanti nilai kecepatannya bakal berbeda gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih aman ya? Ya, aman. Oke, udah. Nah, terus yang B-nya, sekarang kita diminta gambarkan grafik percepatan sebagai fungsi waktu. Dari waktu untuk selang waktu 0 sampai 10 detik. Ya. Nah, ingat hubungan antara posisi kecepatan sama percepatan. Kalau kita punya posisi, kita punya kecepatan, kita punya percepatan, hubungannya apa? Dari posisi ke kecepatan itu kita bisa peroleh pakai turunan d per dt. Dari kecepatan ke percepatan kita bisa peroleh lagi pakai turunan lagi d per dt. Kayak gitu. Tapi kalau kebalikannya, dari percepatan kita pengen nyari kecepatan berarti kita integralkan sekali. Gitu juga dari kecepatan ke posisi kita integralkan sekali lagi. Nah, ingat kalau kita punya suatu grafik, gitu ya, turunan dari suatu grafik itu maknanya adalah sama dengan kemiringan garisnya kan ya, kemiringan atau gradien garisnya. Sementara integral dari suatu grafik gitu ya, itu sama aja kayak ininya apa sih namanya, luas di bawah kurvanya, luas di bawah kurva, kayak gitu. Nah, di sini kan kita dikasihnya adalah grafiknya itu grafik kecepatan terhadap waktu gitu. Kalau kita gambar ulang, ini V, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak gitu. Terus ini min 1. Tadi kan grafiknya tuh gini ya. Dari 0 sampai 2 dia datar. Dari 2 sampai 4 dia naik sampai 5 meter per second. Berarti kayak gini. Terus dari 4 sampai 7 dia turun sampai min 1. Kayak gini. Terus dari 7 sampai 10 dia datar lagi. Nah, nah sekarang yang ditanyakan grafik percepatan terhadap waktunya. Yang B. Gambarkan grafik percepatan sebagai fungsi waktu dari
dari 0 sampai 10. Berarti kita disuruh ngegambar grafik A terhadap T dari 0 sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kayak gitu. Nah, ingat apa sih namanya? Percepatan itu kan adalah turunan dari kecepatan. Berarti buat nyari grafiknya, buat nyari nilai-nilai di grafiknya ini, kita cari aja kemiringan-kemiringan garis yang ada pada si kurva V-nya ini. Nah, kita tinjaunya adalah per selang waktu, berarti dari 0 sampai 2, gitu ya. Terus dari 2 sampai 4, jadi tinjaunya per region garisnya. Pertama garis yang datar dulu ini, dari 0 sampai 2. Terus garis miring yang naik dari 2 sampai 4. Habis itu garis miring yang turun dari 4 sampai 7. Ini. Habis itu garis yang datar dari 7 sampai 10. Gitu. Nah, dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2, T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Percepatannya itu bisa kita peroleh adalah dengan gradien ya. Berarti delta V dibagi delta T. Berarti kita masukin delta T-nya itu adalah, kan T-nya dari 0 sampai 2. Berarti T akhirnya itu di 2 dan T awalnya itu di 0. Terus kecepatannya juga kita ambilnya dari 2. Ketika T sama dengan 2 berarti, sorry. Kecepatannya mulai dari 1 ya. 1 apa 2? Dari 1 ya. Salah-salah. Harusnya gini. Nah, berarti ketika T sama dengan 2 kan V-nya 1. Ketika T sama dengan 0, V-nya 1 juga berarti. V di 2 dikurangin V di 1. V di 0. Berarti 1 dikurangin 1 dibagi 2. Atau sama dengan 0. Berarti nanti kita dapat dari detik ke 0 sampai detik kedua, dia nilai percepatannya ke 0. Berarti kalau kita gambar di kurvanya, dia berupa garis datar gini aja. Garis datar tapi datarnya di 0. Nah, terus dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4. Nah, kalau T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4, berarti kita ambil V-nya di 4 sama V di 2, terus waktunya juga 4 dikurangin 2. V di 4 itu kan ini ya, 5 detik, 5 meter per second. Terus V di 2 itu 1, berarti 5 dikurangin 1 dibagi 4 dikurangin 2. Atau 4 dibagi 2, sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, berarti dari 0 sampai dari 2 sampai 4 dia percepatannya konstan di 2 meter per second kuadrat. Berarti kalau kita gambar di grafiknya ini, misalkan ini 1 ini 2, nah berarti di sini dia konstan kayak gini. Nah, jadi kayak cuma garis datar aja. Nah, terus dari T sama dengan T sama dengan 4 sampai T sama dengan 7. Dari 4 ke 7 berarti percepatannya adalah V7 dikurangin V4 dibagi 7 kurang 4. V7 kecepatan di T sama dengan 7 kan min 1 ya. Berarti min 1 dikurangin 5 dibagi 7 kurang 4 itu 3. Berarti min 6 per 3 sama dengan min 2. Berarti dari 4 sampai 7, ini 4, 5, 6, 7, dia kecepatannya adalah minus 2. Berarti di sini gambarnya. Nah, di bawah gitu. Datar. Dari 7 sampai 10 kita bisa lihat garisnya kan datar ya, sama kayak di 0 sampai 2. Berarti ya percepatannya bakal 0 lagi dari 7 sampai 10. Berarti kalau kita gambar dari 7 sampai 10 yang ini. Kayak gitu. Jadi dia bakal berupa garis-garis datar aja karena semuanya nilainya konstan, tapi konstannya beda-beda. Kadang 0, kadang 2, kadang min 2. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung on mic aja ya. Nah, Kak, berarti itu yang gimana? 7 sampai 10 tuh di apa di garis nol aja soalnya kenapa? Soalnya percepatannya 0 juga. Sama kayak dari mana? 0 sampai 2. Hmm. 0 sampai 2 kan percepatan 0, makanya di garis 0 aja. Oh, Nah, aku tahu dari mana percepatan oke 0. Kak. Karena garisnya datar. Kalau garisnya datar itu berarti kan kemiringannya atau gradiennya 0. Tapi kalau mau kamu hitung manual juga bisa.
Jadi masukin aja dari T7 ke T10 gitu. Berarti kan A-nya itu adalah V10 dikurangin V7 gitu ya. Dibagi 10 dikurangin 7. V10 berapa? Di sini kan ya, min 1. V7 juga berapa? Adalah min 1. Berarti dikurangin min 1. Dibagi 3. Min 1 dikurangin minus 1. Ini kan jadi plus ya. Min ketemu jadi plus. Jadi min 1 plus 1 per 3. Min 1 plus 1 kan jadinya 0. Kayak gitu. Makanya dia datar di 0 nih. Tapi eh, ya buat shortcut gitu ya. Shortcut. Kalau misalkan kalian ketemu garis datar itu udah pasti gradient 0. Kayak gitu. Oke. Nah, terus nomor tiganya. Yang C-nya. Bila X0 sama dengan 5 meter, hitunglah posisi partikel pada saat T sama dengan 10 second. Nah, ini kebayang nggak maksudnya gimana? X0 sama dengan 5 meter. Maksudnya gini, pada detik ke 0, ketika T-nya sama dengan 0, si partikelnya itu posisinya lagi berada di 5 meter gitu. Jadi kalau misalkan kita punya koordinat gitu ya, sumbu X, ini sumbu Y. Nah, waktu di detik ke 0 nih partikelnya lagi ada di 5. Lagi di sini. Ini waktu detik ke 0. Terus ditanya, tentukan posisi partikel pada T sama dengan 10. Nah, kalau di detik ke 0 dia di sini, kalau di detik ke 10, sekarang partikelnya ada di mana? Gitu. X-nya ada di mana? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, berarti kita bisa cari posisi partikel itu dengan cara kita integralkan kan ya. Kalau kita punya kan kita dikasihnya adalah datanya itu grafik kecepatan. Kita pengen nyari posisi. Posisi itu kan di atasnya kecepatan ya. Berarti kita bisa cari dengan cara kita integralkan. Tapi kita harus hati-hati. Hati-hatinya adalah gimana? Kenapa? Karena ketika kita mengintegralkan kecepatan terhadap waktu, yang kita peroleh itu adalah bukan posisi tapi perpindahan. Jadi nggak langsung dapat posisinya, tapi dapatnya adalah perpindahan dulu. Nah, kalau kita pengen dapat posisi gimana? Maka posisi akhir pada waktu sembarang gitu ya, itu adalah perpindahannya ditambah sama posisi awalnya dia. Jadi kita harus tahu dulu nih, ketika T sama dengan 0 dia ada di mana letaknya. Kalau enggak, ya kita cuma bisa ngitung perpindahan aja, tapi kita nggak bisa ngitung posisi akhirnya ada di mana. Kayak gitu. Nah, di sini kan ditanyanya di T sama dengan 10, berarti yang kita cari adalah di R10. Ya, R10 posisi akhirnya. Nah, R10 itu sama dengan delta R. Delta R ini adalah perpindahan dari saat dia mulai bergerak di T sama dengan 0 sampai dia berhenti lagi ntar di T sama dengan 10. Oke. Ditambah sama R0. R0 ini adalah posisi awal dia di T sama dengan 0. Nah, buat nyari delta R itu adalah dengan cara kita integralkan si kecepatannya. Dan ingat kalau kita mengintegralkan sesuatu, maka itu sama aja kayak kita menghitung luas dari grafiknya. Gitu. Tapi kita harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Perpindahan itu kan merupakan vektor. Nah, karena perpindahan itu merupakan vektor, ketika benda maju sama benda mundur itu besar besar vektornya bakal berubah. Kalau dia maju maka vektornya jadi positif, kalau dia mundur vektornya jadi negatif. Misalkan benda maju 10 meter, mundur lagi 10 meter ya perpindahannya bakal jadi 0. Karena dia maju 10, mundur 10 berarti 10 dikurangin 10 gitu. Jadi 0. Sementara kalau misalkan yang ditanya itu adalah jarak, kalau jarak itu kan dia skalar. Kalau kalau skalar ya berarti sama aja kayak seluruh panjang lintasan yang ditempuh. Nggak peduli posisi awal sama posisi akhirnya di mana. Dia maju 10, habis itu mundur lagi 10 ya berarti jarak tempuhnya adalah 20. Karena ya kakinya bergerak sejauh 20 gitu. Jadi panjang lintasan yang udah ditempuh dia. Kalau perpindahan itu adalah seberapa jauh dia geser dari posisi awal. Nah, karena perpindahan itu seberapa jauh dia geser dari posisi awal, artinya ketika kita ngitung luas grafik, maka kita harus perhatiin luasnya itu apakah berada di atas berada di atas sumbu T kayak gini, atau di bawah sumbu T kayak yang ini. Nah, kalau luasnya berada di atas grafik, di atas sumbu T ini, maka luasnya itu bernilai positif, perpindahannya positif.
Tapi kalau misalkan dia di bawah sumbu T kayak yang hijau ini, maka luasnya itu memberikan perpindahan yang nilai negatif. Dia sama aja kayak mundur gitu, bro. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa delta R atau si perpindahan benda itu sama aja kayak luas luas kurva yang atas dikurangin sama luas kurva yang bawah. Kayak gitu. Nah, sekarang si grafik ini kita bagi jadi beberapa segmen buat ngitung luasnya. Kita gambar ulang. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Terus ini min satu. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kayak gitu. Nah, kalau kita gambar ulang kan gini ya. Spread. Habis itu dia begini. Habis itu dia begini. Habis itu begini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dari ketika dia bergerak dari detik ke 0 sampai detik ke sekitar 6 ya, tapi bukan pas di 6. Kalau kita lihat di soalnya, bukan pas di 6, tapi di sekitar 6, antara 6 dan 7 gitu. Itu kurvanya kan adalah kurva positif ya. Artinya dia ini lagi gerak maju. Tapi dari sekitar 6 ini ke sampai 10, ini dia lagi gerak mundur. Nah, buat ngitung ya berarti si kurva ini kita bagi aja jadi beberapa bagian. Pertama kita bagi dari 0 sampai 2 dia kayak kotak biasa. Terus dari 2 sampai 4 kita bagi jadi trapesium. Nah, terus dari 4 sampai 7 itu kita jadikan satu satu daerah. Oke, jadi ini daerah satu, ini daerah 2. Nah, terus dari 4 sampai 7 ini kita jadikan daerah 3. Dari 7 sampai 10 itu kita jadikan daerah 4. Nah, ini kayak cuma kotak biasa aja. Berarti kalau kita hitung perpindahannya kan sama aja kayak luas daerah satu ditambah luas daerah 2 ditambah luas daerah 3 dikurangin sama luas daerah 4. Nah, buat ngitung luas daerah 3 kita kan nggak tahu nih ini ada di mana gitu ya. Ini di apa dia berpotongannya di titik 6, berapa kita nggak tahu. Maka yang kita gunakan buat ngitung luas daerah 3 adalah persamaan V yang tadi udah kita peroleh. Daerah 3 itu kan dia mulainya dari detik keempat sampai detik ketujuh kan. Nah, detik keempat sampai detik ketujuh itu dia punya garisnya tuh yang miring ini. Nah, sementara tadi garis yang miring itu kita udah peroleh persamaan garisnya di soal yang A, yaitu ini, -2T plus 13. Jadi nanti luas daerah 3 itu bisa kita peroleh dengan cara kita integralin aja deh, tadi persamaan yang -2T plus 13. Integralin terhadap dt. Batas integralnya dari 4 sampai 7. Jadi dari ujung garis ke ujung garisnya. Nah, ini buat hitung daerah 3. Nah, kalau daerah satu dia kan cuma kayak kotak biasa ya. Panjangnya 2, lebarnya satu, berarti luasnya adalah 2 kali satu. Terus daerah 2 dia adalah trapesium. Trapesium kayak gini. Yang tinggi trapesiumnya itu 2, sisi atas itu lebarnya satu, sisi bawahnya itu lebarnya 5. Berarti luasnya adalah 1 plus 5 kali 2 bagi 2. Alas A plus B kali tinggi bagi 2. Berarti jadinya adalah 6 ya. Luas daerah 2 yang ini, yang trapesium. Nah, luas daerah 3 kita kerjain integralnya. Berarti ini -2T tambah 13 diintegralin. Jadi integralnya kan hasilnya adalah -T kuadrat plus 13T gitu ya. Dari 4 sampai 7. Nah, ini kalau kita masukin jadinya -49 plus 13 kali 7 dikurangin -16 plus 13 kali 4. Kayak gitu. Nah, ini -49 tambah 16 itu kan sekitar 33 ya. -33 ditambah 13 kali 7 dikurangin 13 kali 4. Berarti 13 kali 3. 13 kali 3 itu kan 39 ya.
Berarti minus 33 ditambah sama 39. Berarti hasilnya adalah 6. Kayak gitu. Nah, ini luas daerah 3. Positif ternyata aja. Nah, terus luas daerah 4. Luas daerah 4 kan cuma kotak yang ini aja ya. Kotak yang lebarnya tuh dari 7 ke 10 berarti lebarnya 3. 1, 2, 3. Ini lebarnya 3. Tingginya adalah 1 ke bawah. Berarti 3 dikali 1. 3. Nah, berarti perpindahannya kita dapat L1 itu 2 tambah 6 tambah 6 dikurangin 3. Berarti perpindahannya adalah 12 tambah 2, 14, 14 kurang 3 itu 11. Nah, ini Ya. perpindahannya adalah 11 meter. Kenapa? Tadi mau nanya? Oh, enggak. Nah, 11 meter. Nah, terus 11 meternya diapain? 11 meternya kita jumlahin sekarang sama ini, sama R0-nya. Kan ketika T sama dengan 0, dia posisinya ada di 5 meter ya. Berarti ketika T sama dengan 10, posisinya itu adalah, atau R10-nya, itu adalah delta R ditambah sama 5 meter tadi. Delta R kan tadi kita udah hitung ya, ada 11. Berarti 11 ditambah 5. Atau R10-nya adalah 16 meter. Jadi ketika di detik 10, bendanya tuh ada di meter ke-16 gitu ya. Oke, Apa? sampai sini Itu semuanya apa? apanya? Oh, meter. Meter. Sorry, sorry. Posisi perpindahan jarak semuanya meter ya. Karena sama-sama satuan panjang. Oke, bentar ya. Aku minum dulu. Oke, kita lanjut lagi. Kak, mau nanya. Oh ya, kenapa? Nah, tadi kan yang luas banget nanti itu diintegralin. Itu boleh diulang nggak? Yang mana? Integralnya. Iya, Nah, yang luas daerah 3 ya, bukan bangun 3. Daerah 3 ini kan sebenarnya kalau aku gambar ulang, daerah 3 dari detik ke 4 sampai 7, 4, 5, 6, 7. Ya itu kan bentuknya kayak gini ya. Ini 5, terus ini N1. Nah, dia tuh bentuknya tuh kayak gini. Nah, jadi sebenarnya daerah 3 ini ada dua bangun. Apa aja? Pertama segitiga yang di atas ini, sama yang kedua adalah segitiga yang di bawah, ya nggak? Berarti sebenarnya daerah 3 itu bisa kita hitung dua kali luasnya. Jadi luas segitiga yang atas, segitiga atas yang ini, dikurangin sama luas segitiga bawah. Tapi yang jadi masalah tuh gini, kita nggak tahu nih, si alas segitiganya tuh berapa panjangnya. Kan dari 4 ke sini, dari 4 ke sini gitu ya. Ini kita nggak tahu nih dia berpotongannya di mana. Gitu. Berarti alas segitiga kita nggak bisa ngitung. Kalau misalkan dia ini pas di 6 gitu ya. Kalau misalkan pas di 6 kayak gini berarti kan alasnya 2 gitu. Tapi yang jadi masalah ini nggak pas di 6 dan nggak pas di 7. Jadi kayak di tengah-tengah sini. Dan nggak di 6,5 juga. Kita nggak tahu berapa. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu alasnya segitiga yang atas berapa, segini itu berapa kita nggak tahu, maka segitiga yang bawah juga segininya kita nggak tahu dong. Nah, makanya alternatifnya adalah ya udah kita kerjain aja integralnya. Kerjain integralnya. Karena kan luasnya sama aja kayak integral. Tapi kalau misalkan kita udah ngintegralin, kita integralin ya, sorry. Kita integralin v dt gitu ya. Kita integralin v sebagai fungsi waktunya terhadap dt gitu. Dengan integral itu batasnya dari 0 sampai 7, dari 4 sampai 7. Kenapa dari 4 sampai 7? Karena dia mulainya integralnya dari T sama dengan 4, terus berakhirnya integralnya di T sama dengan 7 gitu. Maka itu sama aja kayak kita udah ngitung luas total dari ini, segitiga atas sama segitiga bawah. Jadi plus minusnya itu udah masuk ke dalam integralnya. Gitu. Jadi di daerah 3, ya udah daripada aku ngitung luas atas, terus dikurangi luas bawah,
aku langsung integralin aja dari apa? Dari ujung kiri sini ke ujung kanan sini. Ya gitu. Nah, kalau buat ngintegralin berarti kita harus tahu persamaan garisnya dong yang pengen diintegralin. Harus tahu fungsi yang pengen diintegralinnya. Nah, fungsi yang pengen diintegralinnya itu tadi adalah fungsi yang kita peroleh di soal yang A, yang ini, yang minus 2T plus 13. Karena minus 2T plus 13 ini adalah kecepatan dia sebagai fungsi T dari detik keempat sampai detik ketujuh. Di daerah di mana dia aku pengen integralin. Kayak yang aku integralin ya itu. Minus 2T plus 13 dp. Nah, ingat cara ngintegralin kayak gimana? Kalau misalkan dia T-nya, kalau dia ada T-nya, maka T-nya kita tambahin pangkatnya. Kayak misalkan T pangkat 2, diintegralin. Maka T-nya ditambahin pangkatnya jadi T pangkat 3. Terus T pangkat 3-nya ini dibagi sama pangkat yang baru. Pangkat yang baru kan 3 ya, berarti dibagi sama 3. Kayak gitu. Kalau misalkan dia angka doang, misalkan 100 dt ini kan angka doang. Kalau diintegralin berarti ya tinggal tambahin T aja, 100 T. Nah, ini kan minus 2T plus 13. Berarti kalau diintegralin, minus 2T, T-nya pangkatnya nambah 1 kan ya, jadi T kuadrat. Terus dibagi pangkat yang baru, berarti dibagi 2. Karena pangkat yang barunya 2. 13 nggak ada T-nya ya, berarti jadi 13T. Gitu. Nah, kalau disederhanain kan, min 2 per 2 kan jadinya min 1, jadi min T kuadrat plus 13T. Baru dimasukin batas integralnya dari 0 sampai 7. Sorry, dari 4 sampai 7. Kalau dimasukin batasnya berarti batas atas dulu, berarti min 7 kuadrat, T-nya diganti sama 7 gitu ya, tambah 13 kali 7. Hasil hasil batas atasnya dikurangin sama hasil batas bawah, berarti sekarang batas bawahnya kan 4, masukin 4 ke sini. Minus 4 kuadrat tambah 13 kali 4. Kayak gitu. Nah, ini tinggal angka aja kan ya. Dihitung nanti hasilnya sama kayak tadi, yang 6. Udah kebayang loh? Oke, paham. Makasih, Kak. Oke, sip. Nah, terus yang soal yang C-nya. Bila X sama dengan X pada X0 sama dengan 5, itu yang tadi ya, udah kita kerjain, sorry. Terus soal yang D-nya, hitung percepatan rata-rata benda selama 10 second tersebut. Nah, kita diminta diminta cari sekarang di soal yang D-nya itu percepatan rata-rata benda selama 10 detik, berarti dari dia gerak di T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10, percepatan rata-ratanya berapa? Gitu. Nah, cara nyari percepatan rata-rata adalah kayak gini aja. Delta V dibagi sama delta T. Kalau dia bergeraknya dari 0 sampai 10, berarti delta T-nya itu adalah 10 dikurangin 0. Gitu. Waktu akhir dikurangin waktu awal. Terus delta V itu apa? Delta V adalah kita masukin aja V di detik ke-10 dikurangin sama V di detik ke-0. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, V ketika detik ke-10 kan adalah min 1 ya di sini. Berarti V 10-nya min 1. Terus V di detik ke-0. Di detik ke-0 V-nya berapa? 1. Berarti V 0-nya adalah 1. Berarti kalau kita masukin ke persamaan ini, min 1 dikurangin 1 dibagi 10. Atau percepatan rata-ratanya adalah minus 2 dibagi 10. Atau minus 1/5. Atau sekitar minus 0,2 meter per second kuadrat. Nah, itu cara nyari percepatan rata-rata. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Ya udah, kalau nyari variabel rata-rata, kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata, ya kita pakai aja deltanya. Kalau percepatan berarti delta V per delta T. Kalau kalau kecepatan rata-rata berarti delta R per delta T. Jadi akhir dikurangin awal dibagi sama waktu akhir dikurangin waktu awal gitu aja. Oke, oke, sampai sini aman, aman ya. Aman, Kak. Sip. Aman, Kak. Kita lanjut. Ini sekarang nomor yang dua. Nah, ini nomor dua ini tentang dinamika partikel. Oh ya, BTW kemarin ada yang nanya soal itu ya tentang momentum. Itu udah kejawab belum? Yang di grup. Soalnya aku belum sempat kerjain kemarin.
Ini nomor 2 tentang dinamika partikel. Bentar. Nah, di sini kita punya sistem katrol gitu ya. Katrol, yang mana katrolnya ini dia dipakai buat ngangkat kotak gitu. Angkat kotak, terus di sini diasumsikan si masa katrol dan masa talinya dapat diabaikan. Jadi katrol itu nggak memiliki percepatan gitu, nggak punya massa. Dan tidak ada gesekan antara tali dan katrol. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah si tali sama si katrolnya itu nggak bisa muter gitu. Jadi katrol itu berfungsinya buat ngebelokin talinya aja. Nah, gambarkan diagram gaya benda bebas pada sistem katrol di samping. Oke, berarti kita sama cuma disuruh menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, ketika ngegambar diagram gaya, itu ide kuncinya adalah gambarkan per benda. Jadi kalau di sini ada berapa benda nih? Ada satu, dua, tiga. Ada kotaknya, katrol yang kecil sama katrol yang gede. Berarti kita gambarkannya per masing-masing benda. Nah, pertama kita gambar yang di kotak dulu. Yang di kotak, kotaknya ini kan dia punya massa ya. Massanya misalkan M. Maka kotak ini nanti bakal tertarik sama berat. Dia bakal punya gaya berat ke bawah Mg. Dan kotak ini nanti bakal ketahan sama katrol ya. Berarti nanti dia bakal punya gaya tegang tali ke atas. Tegang talinya itu adalah T4. Ya. Habis itu kita gambar katrol yang kecil. Nah, kalau katrol yang kecil, kayak gini. Dia sekarang katrolnya kan nggak bermassa. Berarti dia nggak punya berat, nggak punya Mg. Tapi dia ditarik sama kotaknya ke bawah pakai tali. Berarti di sini ada gaya tegang tali T4. Terus dia juga terhubung sama dua tali yang atas. Berarti ntar ketarik sama T2 dan T1. Kayak gitu. Habis itu katrol yang besar. Katrol besar. Nah, kalau katrol yang besar, dia kan digantung ya ke dinding. Berarti ntar dia ada tegang tali ke atas T3. Nah, karena dia nggak punya massa ya, dia juga nggak punya, apa sih namanya, nggak punya berat gitu ya. Terus di tali yang sebelah kanan ini kan ditarik sama gaya F. Berarti ntar dia bakal ngerasain gaya tarik ke bawah dengan gaya dengan besar F. Terus di sini kan dia tadi keikat sama tali juga. Berarti ini ada T2 sama ada T1 kayak gitu. Nah, ini adalah diagram gaya dari masing-masing bendanya. Nah, terus yang B ditanya sekarang. Setelah kita gambar diagram gaya, kita diminta buat menentukan besar gaya yang diperlukan supaya benda M bergerak, benda dengan massa M tadi, atau si kotak ini bergerak dengan laju tetap pada sistem katrol di samping. Dan tentukan pula tegangan talinya, T1, T2, T3, dan T4. Nah, maksudnya dia bergerak dengan laju tetap tuh gimana? Maksudnya adalah si benda ini nggak merasakan percepatan. Jadi pada kotak, gitu ya, pada kotak berlaku sigma F-nya itu sama dengan nol. Gitu ya. Jadi bendanya bergerak, tapi bergeraknya nggak dipercepat. Karena dia dalam kondisi inersial, sigma F sama dengan nol. Karena kalau sigma F sama dengan nol itu berarti ada dua kemungkinan. Kalau bendanya diam, ya dia bakal tetap diam. Kalau bendanya sedang bergerak, maka dia akan tetap bergerak, tapi dengan laju konstan, gitu ya, laju tetap. Nah, di kotak ini ada gaya apa aja? Ke bawah ada Mg, ke atas ada T4. Berarti kita bisa tulis T4 dikurangin Mg sama dengan nol. Atau kita dapat T4-nya sama dengan Mg. Nah, ini kita simpan bersama satu. Nah, terus kita tinjau sekarang katrol kecil. Katrol kecil kan kalau misalkan balok empatnya bergerak dengan laju konstan, maka katrol kecil juga ntar bakal dalam kondisi setimbang juga, atau sigma F nol juga. Berarti pada katrol kecil berlaku sigma F sama dengan nol juga. Nah, berarti karena sigma F sama dengan nol juga pada katrol kecil, kita dapat nanti anggap gaya yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti T2 dikurangin T2 tambah T1 gitu ya, dikurangin sama T4 sama dengan nol. Atau kita dapat T4-nya nilainya sama dengan T1 plus T2.
Nah, ini persamaan 2. Nah, habis itu katrol besar. Katrol besar yang ini, dia kena 3 gaya kan ya. Ada gaya tarik F, T1, sama T2 ke bawah. Jadi kalau kita tulis, sigma F sama dengan 0 juga. Misalkan gaya yang ke atas, itu kita anggap negatif, yang ke bawah positif. Berarti F plus T1 plus T2 dikurangin T3 sama dengan 0. Atau nanti kita dapat F plus T1 plus T2 sama dengan T3. Nah, ini persamaan 3. Gitu ya. Oke. Nah, terus kan ditanya eh, gaya F itu harus berapa ya supaya dia terjadi sistemnya diam. Gitu. Nah, kita lihat dulu kita punya berapa persamaan dan berapa variabel yang diketahui. Nah, di sini kan kita punya 3 persamaan ya. 3 persamaan. Sorry, 4 persamaan. Satu, dua, tiga. Sorry, 3 persamaan dong ya. Satu, dua, tiga. Sementara ada variabel variabel yang nggak diketahui itu ada 4. Ada T4, T1, T2, T3, dan F. Gitu. T4, T1, T2, T3, dan F. Berarti ada 5 variabel yang diketahui. Nah, gimana cara kita menentukan variabel yang nggak diketahui ini besarnya kayak gimana? Gitu. Nah, caranya itu adalah kita lihat aja. Ini gaya tegang tali T2, kita lihat gitu ya. Nah, oh sorry, bukan gaya tegang tali T2. Gaya gaya T3, oke. T3 ini kan dia bakal muncul itu karena dia menggantung seluruh sistem yang ada di sini kan. Menggantung seluruh sistem yang ada di sini. Artinya T3 itu bakal muncul karena kita menarik benda, menarik siapa sih? Menarik si balok ini. Tapi di saat yang bersamaan T3 itu juga menahan si balok ini. Gitu. Berarti T3 itu nahan seluruh sistem yang ada di bawahnya. Nahan seluruh katrol yang ada di bawahnya. Nah, karena T3 nahan seluruh katrol yang ada di bawahnya, maka kita bisa langsung tulis di sini bahwa T3-nya itu adalah F ditambah MG. Dan itu juga jelas kalau kita lihat dari persamaan 2 ya. Nah, ini persamaan 1 kalau kita masukin ke persamaan 2. Persamaan 1 kalau dimasukin ke persamaan 2, gitu ya, nanti kita bakal dapat MG sama dengan T1 plus T2. Kayak gini, ini jadi persamaan 4. Terus kalau persamaan 4 kita masukin ke persamaan 3, nanti kita bakal dapat bahwa T3 itu nilainya sama dengan F ditambah sama T1 plus T2. Sementara T1 plus T2-nya itu adalah ini, MG. Berarti F tambah MG. Gitu. Nah, ini persamaan 5. Jadi nilai T3-nya adalah segini. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat dari siapa? Sorry, bentar. Kurang satu persamaan lagi. Apa emang T3-nya nggak bisa diubah? Oke, kalau ini kan persamaan 1, 2, 3, kita dapat T3 dan T4-nya udah ada. Nah, yang jadi masalah ini T3-nya nggak ada hubungan dengan apa-apa gitu ya. Dia kan cuma ya si katrol ini digantung gitu. Nah, misalkan kalau T3-nya itu dianggap nggak ada atau katrolnya putus gitu ya. Kalau T3-nya dianggap nggak ada atau katrolnya putus, berarti kalau misalkan ini kita nolin gitu ya, kita nolin, maka kita dapat F-nya itu sama dengan minus MG.
Tapi itu nggak mungkin sih. Maksudnya jawab, maksudnya negatif. Oke, sebentar ya. Ini kayak ada yang kurang. Diagram gayanya untuk MG udah ada MG, ada T4. Untuk katrol kecil ada T4, ada T2 sama T1. Katrol besar ada T2, T1, F sama T3. Ya udah cukup semua ya diagram gayanya. Nah, berarti kita harus cari hubungan antara T3, T1, T2, dan T4 itu apa? Paling gampangnya kayak gitu. T1 sama dengan T1 sama T2 itu kan dia merupakan tali yang sama ya. Dia kan tak satu tali nih. Tali yang diikat ke sini, ini pangkal talinya. Terus talinya tuh digulung ke katrol ini. Habis itu dia digulung ke katrol yang atas terus dia ditarik ke bawah. Karena dia tali yang sama, kita langsung bisa ambil kesimpulan T1 itu besarnya bakal sama dengan T2 karena dia satu tali. Oke. Nah, kalau T1 sama dengan T2, berarti T4-nya sama dengan 2T1. Terus ini jadinya F sama dengan 2T1, F tambah 2T1 sama dengan T3. Kayak gitu. Bentar. Masih nggak selesai juga. Karena T3-nya ini kayak kayak nggak punya hubungan apa-apa dengan siapa-siapa gitu loh. F tambah T1 tambah T2 sama dengan T3 dari persamaan yang ini. Berarti T3-nya kalau secara logik emang langsung sama dengan F tambah NG gitu ya. Karena otomatis dia bakal nahan. Oh, gini aja. Berarti kita langsung hubungkan gini. Kita nggak perlu pakai, oh iya, apa sih namanya, T3-nya sama dengan F plus MG. Tapi kita bisa langsung hubungkan T1 sama T2 dengan F-nya, harusnya. Hubungannya pakai apa? Hubungannya adalah gini. T1 sama dengan T2 itu kan nilainya sama, karena dia berada pada satu tali yang sama kan ya. Dan tali yang ini, yang T1 sama T2 itu bisa tegang, karena kan ditarik sama sama F ini. Artinya ya T2 harus sama dengan F. Gitu. T1 sama dengan T2 karena dia satu tali, tapi T2-nya juga harus sama dengan F. Ya karena kan talinya ini bisa tegang karena ditarik sama si F ini. Kalau dia tegangnya karena ditarik F, berarti T2 sama dengan F, berarti langsung kita dapat si F-nya itu dari persamaan yang mana ya? Oh, dari persamaan ini. Dari persamaan 2. Persamaan 2 yang baru. Persamaan 2 itu kan T4 sama dengan T1 plus T2. Tapi tadi kita udah, karena talinya sama, berarti T1 sama dengan T2. Berarti ini jadi 2T2 gitu kan ya. Sementara T2 itu sama dengan F, berarti T4 itu sama dengan 2 kali F. Tapi tadi kita udah dapat bahwa T4-nya itu adalah Mg, masa si baloknya. Maka dapat Mg sama dengan 2F. Gitu. Atau F-nya itu adalah setengah M kali G.
Nah, jadi daya tarik yang kita harus kasih ke sistemnya itu adalah setengah dari berat kotaknya supaya si kotaknya itu bisa setimbang. Nah, kalau F-nya udah dapet, kita udah bisa nyari ininya sekarang. Udah bisa nyari T1, T2, T3-nya sama dengan apa? Kalau dinyatakan dalam MG. Berarti dari persamaan 5, kalau F-nya kita masukin, kita dapat T3-nya adalah setengah MG ditambah MG kan ya. Berarti T3-nya adalah 3/2 MG. Gitu. Nah, terus T1-nya, T1 sama T2 kan nilainya sama ya. Dan dua-duanya nilainya sama dengan F. Gitu ya. Sama dengan F. Berarti T1 sama T2 nilainya sama, yaitu adalah sama-sama setengah MG. Kayak gini. Nah, terus T4 itu 2 kali F. 2 kali F. Berarti T4 itu adalah 2 kali setengah MG, berarti MG aja. Berarti T4 nilainya sama dengan berat kotaknya. Kayak gitu. Nah, ini adalah nilai tegang tali. Nilai dari masing-masing tegang talinya dan juga nilai dari gaya F-nya. Kayak gitu. Jadi ide kuncinya adalah kalau misalkan kita ketemu sama tali, kita harus cek dulu kalau talinya masih nyambung, masih satu tali gitu ya kayak ini. Saya maka tegang talinya bakal sama. Dan kalau misalkan talinya tegang gara-gara ditarik sama suatu gaya ya berarti tegang talinya sama dengan nilai gaya yang nariknya tadi. Kayak gitu. Oke, sampai sini aman? Aman ya? Nah, terus kalau yang B, yang C-nya sekarang ternyata kita nariknya kekencangan gitu ya. Nariknya cukup kencang sehingga si kotaknya ini ternyata bukan bergerak dengan kecepatan konstan lagi. Bukan dalam keadaan setimbang lagi, tapi dipercepat dengan percepatan A sama dengan setengah G. Gitu ya. Jadi kotaknya sekarang dipercepat dengan percepatan A sama dengan setengah G. Gitu. Nah, berarti kita harus tinjau ulang diagram gaya. Sorry, bukan diagram gaya sigma F-nya. Berarti untuk si kotak, sigma F-nya itu bukan lagi 0 gitu ya. Tapi sigma F-nya adalah M kali A. Untuk kotak, sigma F-nya itu adalah M dikali A. Nah, dia kan bergeraknya ke atas. Ya, percepatannya ke atas. Berarti gaya yang nilainya positif itu adalah T4. Berarti T4 dikurangin mg sama dengan m kali a. Nah, ini jadi persamaan satu yang baru. Nah, habis itu kita tinjau lagi persamaan katrol kecil ya. Katrol kecil. Ya. Nah, kalau di katrol kecilnya dia nggak berubah ya. Tetap ke atasnya itu ada T2 sama T1. Terus ke bawahnya itu ada T4. Dan sigma F itu tetap sama dengan 0. Karena ini katrolnya tidak bermassa. Jadi kan 0 dikali percepatan ya. Meskipun dia punya percepatan ya, percepatan tetap kita anggap 0. Berarti kalau di katrol kecil ini kita dapat persamaannya masih sama ya. Berarti T1 tambah T2 sama dengan T4. Ini persamaan 2. Nah, kalau di katrol besar, berarti gayanya, nah kalau katrol besar ini kan pada dasarnya dia emang diam aja gitu ya. Ini T3, ini T2, ini T1, ini F. Katrol besar karena dia pada dasarnya emang diam, berarti sigma F tetap 0. Berarti T3 sama dengan F plus T1 plus T2. Kayak gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah tegangan talinya T1, T2, T3, T4 itu berapa nilainya. Nah, berarti buat nyari tegang talinya sama kayak tadi. Kan kita tadi udah tahu bahwa hubungan antara T1 sama T2 itu adalah dia nilai sama besar kan ya. T1 sama dengan T2. Dan nilainya sama dengan gaya tarik ya, sama dengan F. Gitu. Berarti ntar persamaan 2 berubah jadi kayak gini. Persamaan 2 berubah jadi F tambah F sama dengan T4. Atau 2F sama dengan T4. Persamaan 5. Terus persamaan 3 juga berubah. Persamaan 3 berubah jadi T3 sama dengan 3F. Jadi ini berubah jadi persamaan 4. Kan F tambah F tambah F gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti, tapi gaya F yang sekarang sama gaya F yang tadi itu beda kan? Kenapa?
Karena di sini sekarang si kotaknya itu dipercepat dengan percepatan A sama dengan setengah G. Nah ini kalau A sama dengan setengah G-nya kita masukin ke sini, kita dapat ntar persamaan tempatnya itu adalah tempat sama dengan MG ditambah setengah MG. Berarti tempatnya adalah 3/2 MG. Ini persamaan 6. Nah tinggal kita masukin tuh 6 ke 5. Kalau 6 dimasukin ke 5, nanti kita dapat nilai F-nya. Kan tadi 2F sama dengan T4 ya. Sementara T4-nya adalah 3/2 MG. Maka F-nya adalah sekitar 3/4 mg. Jadi sekarang kalau misalkan kita narik pakai gaya 3/4 mg, bukan setengah mg, ya, si baloknya tuh bergeraknya bakal dipercepat dengan percepatan setengah g. Nah, tapi kan yang ditanya itu adalah T1, T2, T3, T4-nya berapa kan ya? Nah, kalau T4-nya udah jelas 3/2 mg. Nah, kalau T1 sama T2, ingat tadi T1 nilainya bakal sama dengan T2. Ya berarti kalau kita masukin adalah 3/4 mg juga. Nah, kalau T3 itu kan tadi 3 kali F. T3 itu adalah 3F. Maka T3 itu nilainya adalah 3 kali 3/4 mg. Atau T3 nilainya adalah 9/4 mg. Gitu. Nah, itu nilai T1, T2, sampai T3 sampai T4-nya. Kurang lebih gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pak, maaf boleh ulangin nggak? Yang di mana? Dari yang sebelumnya. Yang ini. Iya, dari sini, Kak. Di bagian mananya? Dari awal. Iya, dari awal boleh, Kak. Oh, jadi pada dasarnya gini, apa sih namanya? Di soal yang C-nya itu kita ngelihat si kotaknya ini bergerak juga gitu ya. Tapi bergeraknya punya percepatan. Jadi karena dia bergeraknya punya percepatan dan besar percepatan itu setengah G gitu ya. Maka pas kita tulis hukum Newton ya, sigma F-nya itu sama dengan MA, bukan sama dengan nol. Karena dia punya percepatan. Kalau tadi yang di soal yang B, kita tulis sigma F-nya sama dengan nol untuk si kotak mana. Nah ini ya. Kenapa sigma F-nya sama dengan nol? Karena kotaknya bergerak dengan laju konstan atau setimbang dia. Kalau sekarang nggak dengan laju konstan, tapi dengan percepatan konstan. Maka nggak nol, tapi jadi sama dengan MA. Nah, buat nulis sigma F ya sama kayak tadi. Total gaya yang bekerja itu ada apa aja? Kalau di kotak itu kan ada ke atas ada T4, ke bawah ada MG gitu ya. Maka T4 dikurangin MG. T4-nya nilainya positif. Tapi MG nilai negatif. Kenapa? Karena T4 kan ke atas. MG apa si percepatan kotaknya juga ke atas gitu. Makanya nilai sama-sama positif. Gitu. Jadi ntar kita dapat persamaan ini. Nah, terus dimasukin aja nilai A-nya sama dengan setengah G. Nanti dapat persamaan yang ini. T4 sama dengan 3/2 MG. Nah, habis kita tinjau hukum Newton untuk si kotaknya, kita tinjau hukum Newton untuk si katrol yang kecil. Katrol yang kecil kan tadi diagram gayanya kayak gini kan ya. Ke bawah ada T4, ke atas ada T1, ke atas ada T2 juga. Berarti sigma F-nya sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Karena sebenarnya meskipun katrol kecilnya bergerak, tapi massa katrolnya kan nol. Massa katrolnya nol. Katrolnya tidak bermassa. Ya, jadi meskipun punya percepatan gitu ya. Tapi percepatan kalau dikali nol ya jadinya kan nol. Makanya sigma F itu nol. Terus ya udah sigma F itu kan adalah T1 ke atas tambah T2 dikurangin T4. T1 tambah T2 dikurangin T4. Nilainya harus sama dengan nol. Makanya kita dapat persamaan yang bawah ini. T1 tambah T2 sama dengan T4. Habis itu kita tinjau katrol yang besar. Katrol yang besar diagram gayanya kayak gini kan ya. Dia di sebelah kiri ketarik sama tali T2, di tengahnya ketarik sama tali T1, terus di sebelah kanan ditarik sama gaya F, terus dia digantung ke atas sama tali T3. Berarti ya sama, sigma F-nya sama dengan nol. Nah, kalau sigma F sama dengan nol, kenapa? Karena si katrol besar ini pada dasarnya emang diam, nggak bergerak. Nah, sigma F itu apa aja? Gaya yang ke atas dikurangin gaya yang ke bawah, berarti T3 dikurangin T1, dikurangin T2, dikurangin F, nilainya sama dengan nol. Nah, kalau dipindah rosin semua, dapatlah kita persamaan tiga ini.
gitu. Nah, tapi tadi kan kita udah lihat bahwa si katrol itu talinya terhubung kan ya, antara ini, antara T1, T2 ini kan talinya masih satu tali gitu, masih tali yang sama, talinya terhubung. Nah, karena talinya sama, maka besar besar gaya tegang talinya sama, T1 sama dengan T2. Jadi kalau talinya sama, satu tali, ya pasti tegang talinya bakal sama. Makanya kita dapat ini, T1 sama dengan T2. Terus kenapa T1 sama dengan T2 nilainya sama dengan F? Ya karena si tali ini, yang tali T1 sama T2, itu bisa tegang karena ditarik sama gaya F ini. Makanya gaya tegang tali dari T1 dan T2 itu nilainya sama dengan F juga. Kayak gitu. Nah, maka dapatlah persamaan yang 4 ini. Nah, terus ya udah T1 sama dengan T2 kan sama dengan F. Berarti kita bisa tulis gini kan ya, T1 sama dengan F, T2 juga sama dengan F. Nah, ini kita masukin ke persamaan 2. Berarti kan T1 tambah T2, berarti kan F tambah F gitu kan. Jadi yang ini sama dengan T4. Dapatlah 2F sama dengan T4. Jadi kita dapat hubungan antara gaya tariknya dengan T4 sekarang. Nah, ini hubungan ini yang dari persamaan 5, kalau kita substitusi ke persamaan 6, nanti kita dapat gaya F-nya adalah sekian. Kayak gitu. Jadi, ya, selebihnya setelah kita dapat persamaan 1 sampai persamaan 6 ini, itu selebihnya tinggal ya kita mainan substitusi eliminasi aja dari aljabarnya gitu. Tapi intinya, poin pentingnya yang utama adalah kita bisa memformulasikan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, 5 gitu ya. Kalau kita udah dapat 5 persamaan ini, ya harusnya soalnya udah bisa diselesaikan gitu. Oke, kebayang nggak? Kebayang, Kak. Oke. Nah, ini kan kita punya suatu benda gitu ya, bergerak pada bidang datar XY. Jadi, di sini bidang datarnya itu adalah bidang XY. Kita punya sumbu Y, sumbu X, tapi sumbu sumbu Y-nya ini bukan yang naik turun gitu ya. Tapi kayak cuma lantai gitu aja. Jadi kalau kita gambarin tiga dimensi itu kayak gini, misalkan kalau digambarkan tiga dimensi, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Jadi ini bidang datar. Nah, yang ada gaya gravitasinya itu di sumbu Z. Yang naik naik turun atas bawah itu sumbu Z. Ya. Jadi kalau dia geraknya di bidang X ya dia nggak kena gaya apa-apa. Kayak cuma lurus-lurus aja gitu. Nah, terus dikasih tahu si bendanya ini bergerak dengan laju awal 5 meter per second membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Jadi ini kita punya sumbu X, ini kita punya sumbu Y. Bendanya itu membentuk sudut theta. Berarti kalau kita gambar, dia kecepatannya kayak gini. Set, kayak gitu 5 meter per second. Kita kasih nama V0. Dan dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Yang mana nilai tan tetanya adalah 3/4. Kalau tan tetanya 3/4, berarti tetanya itu kemungkinan adalah 37 derajat. Ya. Kayak gitu. Nah, terus pada suatu ketika, setelah dia bergerak selama 3 detik gitu ya, dia jalan nih selama 3 detik, dia dipukul. Pas sudah di detik ketiga, T sama dengan 3, dia dipukul. Dipukul pakai impuls. Impulsnya itu, eh, gayanya itu juga dua dimensi ya. Ada Fx, ada Fy-nya. Fy-nya itu dia memenuhi ini, 4T dikali N, 4T Newton gitu ya. Jadi dia merupakan fungsi waktu gayanya. Tapi Fx-nya itu juga merupakan fungsi waktu. Dia berubah-berubah juga terhadap waktu, tapi berubahnya pakai grafik ini. Oke, unstable lagi ya internet. Nah, jadi Fy-nya merupakan fungsi waktu, dia berubah-berubah terhadap waktu. Fx-nya juga berubah-berubah terhadap waktu, tapi dia berubah-berubah terhadap waktunya ngikutin grafik ini gitu. Nah, kita ditanya sekarang, hitung impuls yang dialami benda pada selang waktu 0 sampai 3 detik. Berarti dari awal sampai dia bergerak di detik ketiga tadi. Gitu ya.
Oh, dia dipukulnya dari nol deh. Berarti dari nol sampai 3 tadi. Nah, ingat aja kemarin hubungan impuls sama momentum itu apa? Impuls itu kan adalah suatu vektor ya. Vektor yang nilainya itu sama dengan integral dari gaya terhadap waktu. Gitu ya. Kenapa diintegralin? Karena di sini gayanya nggak konstan. Kita bisa pakai gaya dikali waktu itu kalau misalkan gayanya konstan. Tapi karena sini gayanya berubah-berubah, maka kita harus pakai integral. Nah, ketika kita pakai integral, ingat aja makna dari integral itu apa? Integral itu kan maknanya adalah integral FDT, maknanya adalah luas grafik. Luas grafik. Berarti kita bisa ngitung impulsnya dengan cara hitung aja nih luas grafik ini untuk impuls arah sumbu X. Jadi impulsnya itu sama aja kayak impuls arah sumbu X ditambah sama impuls arah sumbu Y. Nah, impuls arah sumbu X itu didapat dengan kita ngintegralin si gaya di sumbu X-nya Fx terhadap waktu. Kalau di sumbu Y berarti kita ngintegralinnya Fy terhadap waktu. Kayak gitu. Pas kita ngintegralin Fx terhadap waktu, maka kita tinggal cari aja luas ini. Dapat impuls arah sumbu X-nya. Kalau diintegralin jadi gimana? Sama aja kayak luas segitiga kan ya. Luas segitiga berarti alasnya 3, tingginya 10. Berarti 3 kali 10 dibagi 2. Atau 15 Newton second. Nah, ini impuls arah sumbu X nih. Nah, kalau impuls arah sumbu Y-nya, kita kan dikasihnya bukan bukan grafik ya, tapi ya, adalah persamaan. Berarti impuls arah sumbu Y-nya kita integralin kayak biasa aja. Integral Fy dt. Berarti integral dari 0 sampai 3, 4T dt. Kenapa integralnya dari 0 sampai 3? Karena gayanya itu bekerjanya dari detik ke 0 sampai detik ke 3. Gitu. Nah, hasil dari integral ini kan adalah 2T kuadrat gitu ya. Batasnya dari 0 sampai 3. Berarti kalau kita masukin batasnya, ini jadi 2 dikali 3 kuadrat dikurangin 2 dikali 0 kuadrat. Atau 9 kali 2, 18 Newton second. Nah, jadi impuls totalnya sekarang yang bekerja pada si benda tadi, itu tinggal kita jumlahin aja. Arah X-nya 15 Newton second, berarti 15 I. Terus arah Y-nya adalah 18 Newton second, berarti 18 J. Baru terakhirnya kita tambahin satuannya Newton second. Nah, ini impuls dari benda. Kayak gitu kurang lebih. Jadi, meskipun kita grafiknya bukan grafik kinematika ya, tapi grafik impuls, tetap aja integral dari grafik itu adalah luasnya. Jadi karena impuls itu ada integral dari gaya, maka ya kita cari aja luas dari grafik gaya terdapat. Nah, terus yang B-nya, tentukan momentum linear benda setelah T sama dengan 3 second. Nah, ini kita pakai teorema hubungan antara impuls dengan momentum. Impuls itu kan sama aja kayak perubahan dari momentum kan ya. Perubahan dari momentum itu apa? Momentum akhir dikurangin sama momentum awal. Momentum akhirnya itu adalah momentum ketika dia sudah bergerak selama 3 detik. Sementara momentum awalnya ya ketika masih T sama dengan 0, ketika dia baru awal bergerak. Nah, ketika awal bergerak, dia kan bergeraknya kayak gini ya. Kecepatannya 5 meter per second membentuk sudut theta terhadap sumbu X sama sumbu Y. Berarti kalau kita gambar, dia punya momentumnya kayak gini. V0, berarti ini momentumnya adalah M dikali V0. Tapi ingat, karena dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X gitu ya, maka kita bisa uraikan kecepatannya V0. Jadi ada V0 X sama V0 Y. Gitu. Berarti momentum awalnya bisa kita pecah jadi M dikali V0 X arah I tambah M dikali V0 Y arah J. Kayak gitu. Nah, sorry. V0 X-nya kalau tetanya di sini berarti kan sama aja kayak V0 dikali cos theta gitu. Terus V0 Y berarti adalah V0 sin theta. Tadi kan tetanya adalah 37 derajat ya. Berarti V0 X-nya itu adalah 5 dikali cos 37. Sementara V0 Y-nya itu adalah 5 dikali sin 37. Berarti V0 X itu adalah cos 37 itu kan 4 per 5 ya. Berarti 5 dikali 4 per 5 jadi 4. V0 Y-nya itu adalah 5 dikali sin 37 itu 3 per 5 berarti 3 ya.
Berarti kita dapat momentum awalnya. Masa bendanya itu kan 6 kilo. Berarti 6 dikali 4I tambah 6 dikali 5. Sorry, 3 J. Atau momentum awalnya adalah 24I ditambah sama 18 J. Kayak gitu. Nah, baru kita masukin ke teorema momentum dan impuls. Momentum akhir sekarang itu kan adalah impulsnya ditambah sama momentum awalnya ya kan. Nah, impulsnya tadi kan kita udah hitung. Besarnya itu adalah 15I tambah 18J. 15I tambah 18J. Sementara momentum awalnya adalah 24I tambah 18J. Berarti ini kita tambah jadi tambah 24I tambah 18J. Berarti kalau ini kita jumlah, kita dapat nanti momentum akhirnya adalah 24 tambah 15 jadi 39I ditambah 36J. Satuannya Newton second. Nah, ini momentum akhir dari bendanya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, terus yang C-nya, hitunglah gaya rata-rata yang diterima benda dalam 3 second tersebut. Nah, cara ngitung gaya rata-rata, gaya rata-rata, gaya rata-rata, itu adalah pakai ini. Impuls total yang bekerja pada bendanya dibagi sama waktu total gayanya bekerja. Jadi tinggal kalau misalkan gaya apa impuls yang bekerja selama 5 detik ya berarti tinggal impulsnya kita bagi 5 aja gitu. Tadi kan impulsnya kita udah ngitung ya, 15I tambah 18J. Berarti kita bagi aja selama waktu totalnya. Kan dia gayanya bekerja selama 3 detik ya impulsnya. Dari 0 T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3. Berarti sekarang ya udah tinggal kita bagi 3 aja. Berarti gaya rata-ratanya adalah 5I ditambah 6J Newton. Kayak gitu. Eh, nah terus yang terakhir D-nya. Sekarang benda tersebut pada T sama dengan 3 detik pecah menjadi 2 bagian. Jadi bendanya habis dipukul pecah gitu ya. Jadi 2 bagian. Nah, yang mana sepertiga satu bagiannya tuh masanya sepertiga masa awal. Jadi misalkan setelah dia dipukul tadi pakai gayanya. Kayak gini kan tadi kita pukul gitu ya pakai gaya. Dia pecah. Pecah jadi 2. Tuh. Misalkan ada yang ke sana, terus ada yang ke sana pecahannya. Nah, ini masanya M gitu ya. Tadi M-nya adalah 6 kilogram. Terus dia kepecah jadi 2. Ada yang sepertiga bagiannya masanya. Berarti sepertiga dari 6 kilo. Terus satunya lagi ya berarti 2/3-nya. 2/3 dari 6 kilo. Berarti yang satunya masanya itu 2 kilogram. Yang satunya 3 kilogram. Kok 3? 3 kilogram. 4 kilo ya. Sorry. Nah, ini misalkan yang masanya kecil kita kasih nama M1, yang gede kita kasih nama M2. Nah, terus setelah dia pecah, yang masanya sepertiga bagian awal, yang kecil tadi, dia bergerak ke sumbu X dengan laju 12 meter per second. Nah, kita diminta cari pecahan yang satunya lagi, yang gede gitu ya, yang masanya 4 kilo. Itu setelah 2 detik setelah pecah, dia posisinya ada di mana? Ya, dari titik pecahnya. Nah, misalkan dia pecahnya di sini. Nah, ini titik, anggap aja ini titik X sama dengan 0. Pas dia pecah, dia kan mental sama-sama bergerak kan ya. Yang pecahan pertama yang ini bergerak ke sumbu X dengan kecepatan 12 meter per second. Nah, yang pecahan kedua, yang bawah ini kita nggak tahu dia bergeraknya kemana. Ya. Jadi kita nggak tahu kecepatannya berapa. Tapi yang jelas dua-duanya bergerak, jadi nanti setelah 2 detik dia bakal geser. Misalkan ketika udah 2 detik, dia posisinya jadi sini. Nah, kita suruh nyari ini, X-nya itu berapa. Kayak gitu. Nah, pertama kita cari dulu kecepatan dari pecahan benda yang kedua. Nah, berarti di sini kita gunakan hukum kekekalan momentum. Sebelum pecah, dia kan masih jadi satu benda gini ya. Maka dia punya momentumnya adalah momentum akhir dari setelah dia dipukul tadi, yang udah kita cari, yang PT ini. Nah, ini momentum. Itu sebelum dia pecah. Jadi momentumnya adalah 39I
tambah 36J. Nah, setelah pecah, gitu ya. Sekarang kan bendanya kebagi dua ya. Berarti momentumnya setelah pecah itu adalah pecahan yang gede M2 gitu, dikali kecepatannya, ditambah pecahan yang kecil dikali kecepatannya. Kayak gitu. Nah, pecahan yang kecil kan sekarang kecepatannya atau geraknya cuma ke sumbu X saja ya. Geraknya cuma ke sumbu X saja dengan kecepatan 12 meter per second. Berarti V1-nya bisa kita tulis sama dengan 12 I meter per second. Kayak gitu. Nah, berarti dari sini nanti kita bakal dapat V2-nya tuh berapa. Kalau kita pakai kekekalan momentum, berarti momentum sebelum pecah sama dengan momentum setelah pecah. Kayak gitu. Berarti 39I tambah 36J sama dengan M2. M2 dikali sama kecepatan M2 itu kan 4 kilo ya. Berarti 4 dikali V2. Nah, ini yang bakal kita cari. Terus M1 kali V1. M1 kan 2 kilo. Berarti 2 dikali sama V1. V1-nya nih 12 I meter per second. Berarti kalau kita jumlahkan 39I tambah 36J sama dengan, nah, jadi ya momentum akhir setelah dia dipukul gitu ya, itu kan sesaat sebelum dia pecah gitu. Itu nilainya harus sama setelah dipecah sebenarnya. Karena hukum kekekalan momentum ini. Nah, momentum akhirnya tadi kan 39I tambah 36J. Sementara momentum aksennya itu adalah massa M2 kali V2, berarti M2 kan 4 kilo ya. Berarti 4 dikali V2 ditambah 2 dikali 12. Karena kecepatan dari benda satu itu kan cuma ke arah sumbu X, jadi bisa kita tulis 12I aja. Gitu. Nah, jadi ntar kalau kita hitung 39I tambah 36J sama dengan 4V2 tambah 24I. Nah, ini tinggal kita pindah ruas dulu. 4V2 sama dengan 24 kalau pindah ke sana kan jadi negatif ya. 39 dikurangi 24 I tambah 36J. Nah, berarti dapat V2-nya berapa tuh? 39 kurang 24 kan 15 ya. 15 per 4 I tambah 36 per 4 J. Berarti V2-nya setelah dia pecah, itu pecahan yang keduanya yang lebih gede, dia punya massa sebesar dia punya kecepatan sebesar 15 per 4. 15 per 4 itu kalau disederhanain jadi sekitar 3,5 lah ya. Kalau nggak salah. 3, sekian lah ya. 3, 12, 12 kurang dari 30, 3,75. Ditambah sama 9, 3,75 I tambah 9 J. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kan kita udah dapat kecepatannya. Tapi yang pengen kita hitung tadi itu adalah ininya kan, jaraknya. Ketika dia mental gitu selama 2 detik, jaraknya seberapa jauh. Nah, cara ngitung jaraknya gimana? Ya udah, kan kita cuma pengen tahu jarak di sumbu X-nya aja kan ya. Posisi di sumbu X-nya dia geser ke kanannya berapa. Dan di sini nggak ada gaya apapun yang bekerja, berarti dia GLB aja kan. Karena tidak ada gaya yang bekerja, maka dia bergerak secara GLB di sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Maka ya udah, posisi dia di sumbu X tinggal kecepatan di sumbu X-nya, V2X itu. Dikalikan dengan waktunya. V2X kan yang 3,75 ini. Sama, terus waktunya adalah 2 detik. Berarti langsung kita dapat posisinya 3,75 dikali 2. Jadinya adalah sekitar 10, 1, 14, 5, 7,5 ya. 7,5 meter. Jadi setelah dia pecah, si benda dua ini, pecahan yang kedua, dia bergeser 7,5 meter. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, nah ini tentang momentum dan impulse.